mati Pak. Pak mati. Iya. Sahih Muslim, Bukhari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini. Dipertemukan kita kembali dalam rangka mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam ilmu, dalam amal, sampai datangnya kematian menjemput kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, setiap kita pasti berharap mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahagia itulah cita-cita manusia. Dalam bahasa Al-Quran, bahagia kadang disebut dengan thayyib. Arti dasarnya adalah baik. Thayyib atau thayyibah. Kadang juga disebut dengan al-khair, khairun, baik. Lawannya syarrun, buruk. Kadang juga disebut dengan as-sa'idah atau as-sa'adah, sama. Artinya juga bahagia. Kadang juga dalam Quran disebut dengan hasanah. Hasanah yaitu baik. Itulah inti daripada gambaran kenikmatan hidup dalam dua dimensi, yaitu dunia dan akhirat. Dalam surah An-Nahl 16 ayat 97,
Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan amal soli, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kata Allah, man 'amila salihah. Barang siapa yang mengerjakan amal salih, min zakarin, baik laki-laki, al untha ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia adalah orang mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada rukun-rukun iman yang ada, maka Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang baik di dunia ini. Bagaimana kelak nanti di akhirat? Walanujziyannahum ajrahum, dan kelak kami akan berikan yakni pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka tidak ada balasan yang lebih baik dari balasan di dunia ini yang ada kelak di akhirat, melainkan surga. Allah sebut dalam ayat ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kadang juga disebut dengan hasan atau al-hasanah, sebagaimana doa kita yang setiap hari kita ucapkan. Doa ini Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Kata Allah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Apa kata Allah? Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dan di antara mereka, kata Allah, ada yang mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, karuniakan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik di akhirat, wa qina adzaban nar, dan hindarkan kami dari azab neraka. Biasanya orang malas berdoa, tapi yang satu ini selalu dibaca. Makanya disebut dengan doa sapu jagat. Yang lainnya nggak dibaca, ya udah ini aja, semuanya masuk. Pokoknya bahagia dunia deh, bahagia akhirat, sudah lengkap, sudah terhindar dari neraka. Maka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah,
bahagia dunia dan akhirat ini adalah cita-cita setiap manusia, baik dia mukmin atau bahkan orang kafir. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia di dunia ini? Demikian pula bahagia di akhirat. Adapun bahagia akhirat, para ulama sepakat tidak pernah mereka berbeda pendapat tentang apa itu kehidupan bahagia akhirat. Mereka semua sepakat bahagia akhirat itu tidak lain adalah al-jannah, yaitu surga. Karena pilihannya cuma dua di akhirat. Kalau enggak neraka, surga. Kalau neraka sudah jelas berisi siksa yang pedih. Adapun surga itulah kenikmatan kehidupan, dan itulah kebahagiaan. Lantas bagaimana dengan bahagia dunia? Inilah yang mungkin di antara kita berbeda pendapat tentang makna bahagia dunia. Menurut Bapak, bahagia di dunia itu gimana, Pak? Pak? Bahagia dunia itu gimana, Pak? Ya, boleh. Yang lainnya? Ya Tuhan itu semua keinginan terpenuhi, jalur opo ae keturutan, bahagia. Ingin mangan opo, turutan. Ingin duwe omah, turutan. Ingin duwe bojo, wis keturutan ta durung? Halo. Turun kalau ora wis duwe ngono ngomong turun. Turun sing kepiro sampeyan iki. Tapi memang ana sing turun. Kadang orang mendefinisikan bahagia itu dengan tercukupi semua kebutuhan hidup, mendapatkan semua yang dicita-citakan manusia di dunia ini berupa tersedianya pangan, tersedianya pakaian, tersedianya papan, punya mobil mewah, punya rumah megah, punya duit banyak, duit bojo ayu apa akeh? Kok seji? Ono ayu ono akeh. Sing bener sing ndi? Oh, murka sampeyan. Ya. Jadi itulah keinginan manusia. Dan kalau sudah terpenuhi mungkin dia bahagia. Padahal bisa jadi itu bukan bahagia, tapi senang. Beda, senang dengan bahagia itu beda. Kalau sudah tercukupi semua apa yang diinginkan, senang dia. Tapi belum tentu bahagia. Dapat duit dari korupsi. 1 M apa T? 1 T. Beli mobil apapun gampang. Beli rumah apapun gampang. Beli istri bisa nggak? Bisa. Senang tidak? Senang atau tidak? Senang. Pertanyaannya, bahagia nggak dia? Bahagia nggak? Hati nuraninya mengatakan apa yang dilakukan itu benar apa salah? Hati nurani salah. Nurani itu tidak bisa dibohongi. Karena itu chip yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia.
Sehingga dia bisa mendeteksi ini baik, ini buruk. Ini buruk, ini baik, ini hak, ini batil. Menolak hati nuraninya. Hati ini bagaikan radar. Cuman dia tertutupi dengan hawa nafsu. Makanya dalam sebuah hadis, kalau tidak salah di Muslim, saya lupa nomornya. Di Tirmidzi juga ada. Dicari saja di situ arti dosa. Dosa. Kalimatnya al-ithmu. Dosa itu adalah mahaka fi nafsika. Apa yang membuat dirimu ragu. Wa karihta ayyatli'a 'alaihi an-nasu. Dan kau tidak suka orang lain melihatmu. Itu definisi dosa. Maka Allah sudah mengkaruniai kita hati. Yang hati itu menjadi radar buat kita untuk mendeteksi sebuah amal perbuatan. Apakah itu dosa atau tidak? Kata Nabi, al-ithmu, dosa itu mahaka fi nafsik. Apa yang membuat hatimu ragu. Wa karihta ayyatli'a 'alaihi an-nasu. Dan kau berharap orang lain tidak mengetahuinya. Nah, wis ragu iku ndredeg. Contoh sederhana. Kita jalan nih, di depan kita jarak 5 meter ada duit segebok warna merah gambar Soekarno-Hatta. Satu bender berapa Pak? 10 juta. 5 meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, jarak 1 meter, antum ambil apa dilewati? Aku jujuro. Ayo, diambil. Pertanyaan kedua, ketika sampean mengambil, mengulurkan tangan, hatinya ragu atau tidak? Ada keraguan dalam hati kita, ndredeg. Pertanyaan kedua, kita berharap orang lain tahu atau tidak? Hah? Berharap orang lain tahu atau tidak? Waktu mengambil, tolah-toleh enggak? Tolah-toleh. Aku gak tolah-toleh. Oh, berarti wis biasa sampean. Wis mati hati. Jadi gak perlu tanya Pak Ustadz, gak perlu tanya Quran, gak perlu tanya Sunnah. Tanya dalam hatimu. Kalau itu terjadi dalam hati kita, itu cukup fatwa buat kita. Mintalah fatwa melalui hatimu. Itulah sebuah dosa. Karena itu bukan hak kita. Makanya dalam Islam itu, sesuatu yang bukan hak kita itu kita nggak punya urusan. Mestinya kalau kita nggak punya urusan, dilewati atau diambil. Tinggal lewati aja. Ustaz kan boleh menemukan kemudian diumumkan. Iya. Pertanyaannya, mau nggak antum mengumumkan? Dalam Islam itu kalau kita menemukan sesuatu, kita umumkan, kita ambil, langsung kita angkat tangan kita ke atas. Sepanjang perjalanan sampai tempat pengumuman itu, antum mengingatkan, punya siapa, punya siapa, punya siapa, duit siapa. Ake sing ngaku nggak? Ake. Gitu. Diumumkan, punya siapa itu. Bukan diambil, masuk kantong. Nanti antum tertuduh sebagai apa? Pencuri. Bisa dipotong tangannya kalau dalam Islam.
Makanya tidak boleh dimasukkan, langsung diumumkan. Daripada jadi masalah buat kita, ya udah lewati. Pasti orang yang kehilangan akan datang enggak? Dia akan menuntut jalannya. Aku wingi melaku tekon dia. Hilangnya di mana ya? Oh, lewat sini. Enggak pasti ketemu. Sekalipun dalam Islam boleh mengambilnya dan mengumumkannya, itu pun dalam jarak atau dalam rentang waktu diumumkan selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun nggak ada yang ngambil, ditambah lagi berapa? 1 tahun lagi, 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak ada yang ngumum, boleh dipakai. Tapi ketika sewaktu-waktu 20 tahun lagi orangnya datang dan memang itu duitnya, dia minta, kita harus kembalikan. Tapi wis entek, sanguren. Karena itu bukan hak kita. Ibarat antum dipinjami secara lunak 20 tahun gitu. Orangnya datang meminta, harus dikembalikan. Kecuali orang yang merelakan. Cak, wis ikhlas nopo cak. Ya wis gak apa-apa. Niku rezekimu. Selesai urusan. Makanya perintah Nabi, falyatahallalhu, mintalah kehalalan. Kalau kita memakan, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, minta kerelaan kepada orangnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi beda. Orang senang dengan bahagia itu beda. Bisa jadi orang itu senang tapi hatinya tidak bahagia. Dia mendapatkan sesuatu kenikmatan tapi dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Maaf. Mari nyambut gawe nang diskotik, dugem. Seneng enggak orang-orang seperti itu? Senang enggak? Kan burung tahu kan? Besok jawab kita. Mereka menangis sama ketawa. Pertanyaannya begitu. Ketika dugem menangis sama ketawa. Hah? Menangis, masa dugem mbek nangis. Iku gak dugem jenenge. Pak, ya apa? Dugem iku tak takon sing wis tahu. Guyu apa mewek? Bahagia. Bahagia. Beda, senang. Ketawa, senang. Senang mereka ketawa. Gak ada yang nangis. Itulah kesenangan, itulah senang. Tapi dalam hati nuraninya bahagia atau tidak? Gak bahagia. Makanya beda Pak, senang dengan bahagia. Senang, farhan, itu senang. Senang itu apa? Orangnya yang senang. Masrur itu senang. Surura itu senang. Tapi dia tidak akan bahagia. Orang kafir diberi nikmat di dunia ini, senang atau bahagia? Senang. Orang kafir itu senang hidupnya, tapi nggak bahagia. Makanya antum jangan keliru mendefinisikan makna bahagia itu. Jangan mengikuti makna sebagaimana orang-orang kafir. Bahagia menurut mereka adalah kesenangan hidup. Hidup bagikan surga. Tidak ada halal, tidak ada haram. Takutnya hanya peraturan yang dibuat manusia. Tapi aturan yang dibuat Allah Jalla wa Ala, mereka takut atau tidak? Enggak takut. Tapi sama aturan pemerintah, aturan manusia, mereka takut. Tapi itu pun bisa disiasati. Begitu aturannya bisa dibeli, hakim bisa dibeli, semua bisa dibeli. Senang enggak dia? Senang? Senang. Tapi mereka tidak bahagia.
Mereka bebas melakukan segala macam cara. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Muslim nomor 2488, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang mukmin. Wa jannatul kafir, surga bagi orang-orang kafir. Inilah dunia. Orang kafir dapat kesenangan, tapi mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karenanya, para ulama di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri mendefinisikan makna bahagia. Fid dunya hasanah, bahagia di dunia, sebagaimana tafsir dari doa surah Al-Baqarah 201 tadi. Buka Tirmidzi nomor 3488. Ya. Dari Al-Hasan tentang firman Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Al-Hasan berkata, apa kata Al-Hasan? Kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Al-ilmu wal ibadah. Itulah kebahagiaan dunia. Kebahagiaan akhirat. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Iya. Sedangkan bahagia akhirat surga. Semua sepakat. Tapi bahagia dunia mungkin orang tidak sepakat. Tapi kata para alim, kebahagiaan dunia itu dua, al-ilmu wal ibadah. Antum sekarang cari apa Pak duduk di sini Pak? Cari ilmu. Berarti mencari apa? Mencari kebahagiaan. Majelis ilmu berarti majelis apa? Majelis bahagia. Sebelum dia mendapatkan bahagia di surga, dia sudah dapat dulu di dunia. Majelis ilmu itu taman-taman surga. Orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, menempuh jalan ke surga. Kata Nabi, buka Ibnu Majah 183. Ada seorang yang berasal dari kota Madinah menemui Abu Darda yang berada di kota Damaskus ketika itu. Orang ini datang hanya untuk konfirmasi. Dia dengar bahwa Abu Darda meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi. Orang ini pun mendengar tapi belum yakin. Dia sehingga datangi Abu Darda untuk meyakinkan bahwa benar-benar Abu Darda ini menyampaikan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Katsir bin Qais radhiyallahu anhu dia berkata, apa kata Katsir bin Qais? Ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang lelaki kepadanya lalu berkata, "Wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Rasulullah SAW." Abu Darda berkata, "Apakah kamu datang untuk berdagang?" Dia menjawab, "Tidak." Abu Darda berkata, "Apakah kamu datang dengan niat untuk keperluan selain itu?" Dia menjawab, "Tidak." Abu Darda berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? "Barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ketika dia sudah berada di majelis ilmu, disitulah taman-taman surga.
Maka orang yang menuntut ilmu adalah orang yang mencari kebahagiaan. Dia rindu kepada Allah. Karena salah satu sifat Allah adalah al-ilmu. Salah satu sifat Allah adalah al-ilmu. Maka siapa yang mencari ilmu, dia mencari Allah. Meskipun orang lain gak suka, ojo dilekan. Fokus menuntut ilmu. Kalau perlu jadi moto dalam hidup kita, tiada hari tanpa menuntut ilmu. Masya Allah, kau ini kalau bendino ngaji ya gak mari-mari. Olehmu itu apa? Biarin. Apa kata orang tentang diri kita yang selalu rindu kepada ilmu, rindu kepada Allah? Tentu yang kita tuntut di sini adalah al-ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama bil adillah, dengan dalil-dalil. Mengenal Allah dengan dalil, mengenal Rasul dengan dalil, mengenal agama pun dengan dalil. Mengenal Allah bukan dengan duduk berkontemplasi, merenung, menunggu datangnya wangsit, berdiam diri, uzlah, naik ke gunung-gunung. Bukan begitu mengenal Allah itu. Mengenal Allah, datang ke majelis para ulama, ulama Rabbani untuk belajar. Bukan merenung sambil duduk, menyendiri, nunggu datang langsung ilmu dari langit. Katanya menunggu ilmu laduni. Belajar, bukan duduk berdiam diri. Datangi majelis-majelis ilmu. Kenali Allah dari para pewaris Nabi, yaitu para ulama Rabbani. Itu ilmu. Mengenal Allah dengan dalil-dalil. Dalil itu adalah qala Allah, dalil itu adalah qala Rasulullah, dalil itu adalah qala sahabat, ijma' para sahabat. Itu dalil. Demikian pula mengenal Rasul, mengenal agama. Agama yang terdiri dari 3 martabat, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Dan ilmu inilah yang kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kita mencari ilmu itu untuk sukses, bahagia di alam kubur. Di samping kita bahagia dengan menuntut ilmu di dunia, mendapatkan ilmu, kelak ilmu yang kita amalkan ini akan dapat memudahkan kita menjawab pertanyaan mungkar nakir. Makanya kita belajar ilmu tentang Allah, Rasul, dan agama. Karena itulah yang ditanya oleh mungkar nakir cuma 3. Apa pertanyaan mungkar nakir? Abu Dawud 4753. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mengubur jenazah sahabat Ansar, beliau
Dari Al-Bara' bin Asib radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan areal pemakaman, ia akan ditanya, apa pertanyaannya? Siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyyuk? Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islamu. Agamaku Islam. Terus. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik? Apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitabullah. Qara'tu kitaballah. Aku mengimaninya dan membenarkannya. Wa amantu bi wa usaddiquhu. Aku mengimaninya dan membenarkannya. Berarti dia sukses. Sukses menjawab pertanyaan munkar nakir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman naja minhu, fama ba'dahu aisaru minhu." Siapa yang selamat dari kubur ini, maka masa-masa sesudahnya akan ringan baginya. Tapi sebaliknya, faman lam yanju, jika orang itu tidak selamat minhu, dari kubur ini, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka masa sesudahnya akan lebih berat, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Jadi kita ini Pak, hidup itu menuntut ilmu syar'i, ilmu yang akan ditanya oleh mungkar nakir. Ilmu yang selama ini kau pelajari gak akan ditanya. Matematika, biologi, fisika, kimia, apa? Bahasa Inggris, taruh guru bahasa Inggris. Gak akan ditanya, Pak. Ya. Dan nanyanya gak akan bahasa Inggris. What's your God? My God is Allah. Enggak akan ditanya bahasa Arab. Jadi Allah Jalla wa'ala melalui malaikat mungkar nakir akan bertanya tentang perkara itu. Ilmumu, ilmu terapan yang kau pelajari, macam apa? Ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu pertanian, ilmu apa? Arsitektur, ilmu sipil, nggak akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya itu 3 tadi itu. Makanya kita tiap hari harus mencari ilmu supaya kita bahagia. Bahagia dunia, bahagia di alam kubur, dan kelak nanti puncaknya bahagia di akhirat. Pertama apa? Ilmu. Dan harus paham ilmu yang dimaksud ilmu apa di situ. Ilmu din, ilmu syar'i. Yang kedua, apa kunci bahagia setelah ilmu tadi? Al-ilmu wal ibadah. Apakah ibadah itu? Ibadah itu adalah penerapan daripada ilmu. Kalau sudah kau punya ilmu, amalkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah meliputi yang khusus, yang umum. Ibadah mahdha, ghairu mahdha. Ibadah mahdha, ibadah ritual.
sholat, puasa, haji, umrah yang diatur secara rinci, tata caranya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, yang membatalkannya. Inilah ibadah ritual. Dan semua itu harus dilandasi dengan ilmu. Karena ilmu dan ibadah ini saling berkaitan. Ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Ilmu tanpa ibadah maka sia-sia ilmunya. Ibadah tanpa ilmu itulah orang-orang Nasara. Makanya mereka tidak akan bahagia hidupnya. Mereka mengklaim dirinya beribadah, tapi tanpa dasar ilmu, hanya prediksi, zon. Makanya mereka disebut dengan orang sesat, ad-dallin, ghairil maghdubi alaihim walad-dallin. Sementara ilmu tanpa ibadah yang benar, siapa? Yahudi. Yahudi itu berilmu, tapi tidak diterapkan dalam bentuk ibadah yang benar, tidak diamalkan. Makanya dia dikutuk oleh Allah, disebut dengan al-maghdubi alaihim, kemurkaan Allah atas mereka. Digambarkan mereka seperti apa? Keledai yang memikul kitab-kitab yang besar. Mereka berilmu tapi tidak ibadah dengan benar. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, "Matsalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Apa kata Allah? Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Maka orang Yahudi tidak bahagia hanya karena dia berilmu, tapi dia tidak beribadah dengan benar. Orang Nasrani juga begitu. Mereka beribadah, mengklaim dirinya beribadah, tapi tanpa dasar ilmu. Maka kaum muslimin untuk mendapatkan kebahagiaan itu, ilmu dan ibadah harus sempurna, lengkap. Ilmu sudah dapat, ngaji, thalabul ilmi, hadir di majelis-majelis taklim, dan luangkan waktu itu. Kadang kita nggak punya waktu untuk menuntut ilmu. Kadang merasa nggak punya waktu untuk ibadah. Menuntut ilmu itu bukan menunggu waktu luang, tapi apa? Meluangkan waktu. Kalau waktu luang, antum semua pasti akan berkata saya nggak punya waktu. Merasa sibuk masing-masing. Walaupun ternyata di rumah ya gelimbang-gelimbung, lese-lese, lese-lese. Ngakunya aja nggak punya waktu. Makanya harus diluangkan waktu itu. Komitmen kepada diri kita. Ajak keluarga kita. Ayo ma, ayo nak, hari ini kita mencari kebahagiaan. Kemana? Ke majelis ilmu. Datang bersama-sama keluarga, ajak istrinya, ajak anak-anaknya, supaya dia merasakan kebahagiaan menuntut ilmu, kebahagiaan mendapatkan ilmu. Demikian pula ibadah. Setelah kau berilmu, amalkan dalam bentuk ibadah. Luangkan waktumu. Kadang orang merasa banyak kesibukan, sehingga ibadahnya kadang-kadang diambil yang wajib. Itu pun masih kedodoran yang wajib. Sholat sering telat, subuh keringat, isya kebengen, isya jam 12.
Padahal batas sholat isya itu sampai tengah malam, bukan sampai subuh atau menjelang subuh. Tengah malam itu batas akhir sholat isya. Ini enggak, engkau masih isya plus tahajud. Udah habis waktumu. Luangkan waktumu untuk beribadah. Kalau kita meluangkan waktu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, Allah akan penuhi hati kita itu dengan kebahagiaan. Dipenuhi hati kita dengan kebahagiaan oleh Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis qudsi, buka Tirmidzi nomor 2466. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman. Apa firman Allah? Wahai manusia, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan mengisi hatimu atau dadamu dengan kekayaan dan dengan apa? Dan aku akan tutupi kefakiranmu. Ya bani Adam, kata Allah, hai anak Adam, hai manusia, tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghina, aku akan penuhi dadamu itu dengan kekayaan. Wa asudda faqra, dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau hati sudah dipenuhi dengan kekayaan, orang itu senang enggak? Bukan hanya senang, tapi bahagia. Karena dirinya merasa apa? Cukup. Karena memang orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Masih duwe Tapi kau nomor seri, tapi nek atine melarat, cukup atau tidak? Kurang. Enggak akan pernah cukup, kurang terus. Duit pabrik 10, tapi kalau miskin hati kurang. Harta melimpah, apa saja yang dia miliki, tapi kalau sudah dia terima dengan rakus, dia tidak akan pernah cukup sampai kapanpun, kecuali mulutnya disumpal dengan tanah, artinya mati. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan hati, itulah kekayaan yang sebenarnya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, laisal ghina, bukanlah kekayaan itu an kathratil arad, dengan banyaknya harta benda, walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafsi, kekayaan jiwa. Diberikan kekayaan oleh Allah Jalla wa'ala, bahagia hidupnya. Dengan apa? Dengan ibadah. Salat enggak tahu telat. Thalabul ilmi disempatkan datang, diluangkan waktu. Ibadah. Tiap hari menanam kebaikan yang dia mampu. Mungkin sedekah sesuai kemampuan, atau membantu orang lain. Hatta imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan. Bahagia, senang hatinya. Kalau orang beribadah itu insya Allah bahagia. Orang bahagia pasti senang. Tapi kalau senang belum tentu bahagia. Dibalik, senang belum tentu bahagia. Tapi kalau orang hatinya bahagia, insya Allah dia senang.
masih gak duwe duit, masih bojo loro siji, bahkan masih gak duwe bojo wis jadi duda. Enggak, dia jadi duda tetap bertahan. Arep nikah wis aras-arasen. Katakan wis gak suwe rek, aku wis 70 arep rabi mati. Ya wis dinikmati. Sisa usia kita ini dipakai untuk apa? Ibadah, menuntut ilmu, ibadah, menuntut ilmu, ibadah. Luangkan waktu untuk itu. Insya Allah nanti hidupmu bahagia dan nanti matinya akan bahagia kalau meluangkan waktu. Datang di awal waktu sholatnya, setelah sholat fardu tetap duduk di masjid. Ini kunci bahagia dan mati husnul khotimah itu. Kata Nabi, buka Tirmizi 3233. Ketika itu Nabi ditanya oleh Allah tentang yang menjadi perdebatan malaikat yang ada di langit yang tinggi. Nabi nggak bisa menjawab. Dan Allah ketika itu datang dalam mimpi beliau, dalam rupa yang indah, dalam rupa yang terbaik. Karena memang Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi kalau Nabi pernah didatangi dalam mimpinya. Silakan. Dari Abu Kilabah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Tadi malam Rabbku tabaraka wa ta'ala menemuiku dalam bentuk yang paling bagus. Atani tabaraka wa ta'ala lailata atin fi ahsani surah. Tadi malam Rabbku mendatangiku dalam rupanya yang indah. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Ibnu Abbas berkata, aku kira beliau mengatakan kejadian itu dalam keadaan mimpi. Dan mimpi Nabi adalah wahyu, benar adanya. Kemudian lalu Allah SWT berfirman, apa firman-Nya? Hai Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat bertengkar? Hal tadri fi makhtasimul malakul a'la? Apakah kau tahu tentang yang menjadi perselisihan para malaikat yang tinggi, malakul a'la? Apa jawab Nabi? Beliau bersabda, aku tidak tahu. Lah, aku tidak tahu. Kemudian apa yang dilakukan Allah setelah itu? Lalu Allah SWT meletakkan tangannya di antara dua bahuku, yaitu tengkukku, hingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua dadaku atau susuku. Fawadha'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina sadri atau nahri. Sehingga Allah meletakkan tangannya di antara dua pundakku hingga terasa dingin, rasa masuk atau tembus ke dada atau leherku. Nah, setelah itu, ketika itu aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Iya. Wa 'alima ma fis sama' wa man fil ardi. Sehingga aku mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kemudian Allah bertanya yang kedua kali. Allah SWT berfirman lagi, hai Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat itu bertengkar? Apa jawab beliau? Rasulullah SAW menjawab, Naam. Iya. Tentang apakah itu? Beliau bersabda tentang kafarat. Fil kafarat. Tentang kafarat. Tahu kafarat, Pak? Kalau Bapak misalnya 2 bulan siang hari Ramadan jima suami istri, maka kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kafarat itu apa? Denda. Nah, denda ini menghapus kesalahan dan dosa. Makanya kafarat itu penghapusan dosa. Apakah kafarat itu? Apa kata Nabi SAW? Kafarat adalah
diam di masjid setelah melakukan sholat. Satu, al-kaffarat. Kafarat itu adalah al-muqthu fil masajid ba'da sholawat. Diam duduk di masjid setelah sholat fardu. Jadi kalau sudah salam, ojo langsing rek. Duduk, berdiam diri di masjid, berzikir, atau baca Quran, atau mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat dari para asatid. Diam diri di masjid. Syukur-syukur menunggu waktu sholat berikutnya. Itulah ar-ribat, berjaga-jaga di garis perbatasan. Biasanya yang bisa dilakukan antara sholat apa dan apa, Pak? Maghrib sampai Isya, menunggu waktu sholat setelah sholat. Tapi di luar itu tetap kita jangan langsung duduk setelah sholat, berzikir. Inilah penghapusan dosa. Dua, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. al-masyu alal aqdam ilal jamaah. Berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Bagi laki-laki sholat berjamaah itu di mana, Pak? Masjid. Usahakan datang ke masjid jalan kaki. Karena kaki kita ini menghapus dosa. Makanya sepeda motormu gelindingannya itu gak dihitung. Sing dihitung itu langkah kaki. Zaman Nabi itu ada kendaraannya. Ada apa? Unta, apa lagi? Kuda. Dihitung apa enggak? Enggak dihitung. Karena hadisnya apa? Al-masyu alal aqdam. Berjalan dengan kaki. Kaki siapa? Kaki orang yang berjalan, bukan kaki kuda. Bukan kakinya unta. Lah kalau kakinya kuda dan unta, orangnya diem kakinya di atas. Kudanya yang jalan, enggak dihitung. Zaman Nabi juga ada kendaraan. Makanya banmu itu gak dihitung, Mas yo. Muser bendina. Nah, yang dihitung pahala ini, Pak, menghapus dosa, itu berangkatnya atau pulangnya? Berangkatnya saja, pulangnya enggak, Pak. Kalau perlu enggak pulang malah. Makanya pulang enggak dihitung. Makanya kalau pulang sepeda motormu gawe kan nek budal tuntunan. Nek numpak mobil sakno kan Pak Budi tekan Gresik rene nyuruh budal jam piro. Ini Pak, penghapusan dosa. Tapi insya Allah Bapak masih tetap dapat langkah kaki. Dari mana? Dari tempat parkir. Dapat nggak? Berapa langkah? Makanya parkirnya sing ado. Si ake langkah. Taman motor kan. Taman motor. Parkir. Buka. Parkirnya Ustaz. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa penghapusan dosa? Kafarat ini. Dan isbahul wudu fil makari. Apa itu? Dan menyempurnakan wudu di waktu-waktu tidak disukai terkena air. Dan menyempurnakan wudu di saat-saat tidak disukai. Kapan kita nggak suka kena air wudu? Ketika kondisi air sangat dingin atau panas. Maka sempurnakan wudu kita. Jangan sampai ada bagian-bagian anggota wudu ini yang tidak terkena air, walaupun hanya sebesar kuku kita. Sempurnakan wudu. Inilah penghapusan dosa. Maka siapa yang bisa melakukan itu? Apa kata Nabi? Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia hidup dengan baik, mati dengan baik. Ingat apa kata Nabi di sini? Faman fa'ala dzalik. Siapa yang bisa melakukan semua itu, asya bi khairin, dia akan hidup khair. Apa khair? Hidup dengan baik, hidup bahagia. Famata bi khairin, dia mati pun bahagia. Mati bahagia berarti mati husnul khatimah. Caranya bagaimana? Luangkan waktumu untuk beribadah. Semua itu ibadah.
Luangkan waktumu untuk jalan kaki ke masjid. Makanya nek niate melaku budale rada apa? Rada awal sadurunge adan. Endi omahe? Mulane omane wagi, kepengin nang Al-Firdaus. Melaku, ya wis rada awal. Artinya apa? Luangkan waktumu untuk ibadah. Setelah sholat, duduk, berdiam di masjid, luangkan waktumu. Jangan merasa sok sibuk. Mari salam langsung mulai. Pura-pura sih ono perlu nang omah delok TV. Luangkan waktumu untuk ibadah, duduk berdiam di masjid. Siapa yang bisa melakukan ini? Asya bi khairin, hidup bahagia, mati pun bahagia. Inilah kebahagiaan, dan ini orang kafir tidak punya. Makanya itulah konsep bahagia menurut siapa? Islam. Makanya jauh-jauh sudah dipanggil hayya 'alal falah. Apa artinya? Ayo mari menuju kepada kebahagiaan. Orang sholat itu bahagia, orang ibadah itu bahagia. Lu ngono lu dikai bahagia gak gelem. Agama Bang Supriyanto. Waduh niku kok gak mandek-mandek kok dino adan ae. Padahal dia dipanggil untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin. Dengan ilmu dan ibadah, dan kelak kita mendapatkan surga Allah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak kita